Salam Nusantara warga Konoha sekalian, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Beberapa hari yang lalu, ada netizen yang minta gua bahas tentang fenomena banjir bandang yang ada di Arab Saudi dan kebakaran yang ada di Los Angeles, Amerika. Jadi banjir bandang ini kan nggak jauh beda ya harinya, beda beberapa hari doang. Jadi di Arab itu ada banjir bandang, di Los Angeles itu ada kebakaran yang sangat-sangat parah. Dan anehnya ya, bukannya kita doain ya, netizen Konoha itu mendoain biar banjir bandangnya cepat beres yang, atau kebakarannya juga biar cepat beres, biar tidak ada korban ya. Harusnya kan kita mendoakan ya sebagai umat yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan toleransi, ya, penuh dengan kebahagiaan, bukan penuh dengan kebencian-kebencian. Harusnya kita mendoain ya, tapi anehnya ya, yang paling membagongkan ya netizen Konoha ini, mohon maaf ya, saya kesel banget ini dengan netizen Konoha ini. Ya, justru apa? Justru mengatakan kebakaran yang ada di Los Angeles itu adalah ajab. Kan ini kan standar ganda. Sementara di Arab Saudi dikatakan, oh ini cobaan, banjir bandang yang Arab di Saudi ini adalah cobaan, ya Allah, ini adalah cobaan. Sementara di Los Angeles itu adalah, oh ini ajab, ajab dari Mama Rika. Ini kan semacam standar ganda banget ya, sangat-sangat berpihak, kelihatan banget berpihak ya. Saya sendiri nggak berpihak. Ya, banjir bandang yang ada di Arab Saudi juga tetap kita doain ya, biar cepat selesai banjir bandangnya. Dan yang di Amerika juga seperti itu ya, di Los Angeles tetap kita doain ya. Jadi begitu kalau misalnya kita sebenarnya netral, nggak berpihak ya, kita harus mendoakan dua-duanya. Jangan berpihak, itu artinya kita itu tidak diselimuti oleh roh-roh yang berbau kejahatan atau kebencian. Jangan ya. Ya. Saya mendoktrin yang nonton video ini untuk tidak benci terhadap agama apapun itu. Jangan membenci ya. Jangan membenci, jangan memberikan ujaran kebencian, jangan seperti itu, jangan standar ganda. Nah, yang jadi pertanyaan ya, kenapa warga Konoha itu umumnya atau rata-rata standar ganda? Kenapa? Nggak semuanya tapi ya. Saya tidak menjernalisis semuanya, tapi umumnya standar ganda. Kenapa? Apa yang mempengaruhi? Jadi semua yang saya katakan di video ini ada sumbernya, ada datanya ya. Jadi kita akan kupas tuntas di sini. Jadi di antara sahabat yang nonton video, kalau misalnya berkuping tipis atau punya riwayat kolesterol atau darah tinggi, skip video ini. Karena apa? Karena takutnya nanti kumat darah tinggi Anda atau kolesterol Anda. Kenapa? Karena di sini saya akan ngomongin sesuatu yang sangat sensitif dan tidak enak didengar. Berdasarkan data tentunya ya, atau fakta, sumber. Jadi kalau mau marah, jangan marah ke saya. Marahlah sama yang bikin sumbernya. Ada, saya taruh sumbernya di sini ya. Lagian ngapain marah-marah mulu sih ya. Orang beragama tapi suka marah. Gimana sih? Jadi sebenarnya pengaruh daripada berdasarkan sumber ya, kenapa warga Konoha itu umumnya rata-rata atau biasanya standar ganda itu adalah karena justru agama tertentu di Konoha ya mengajarkan standar ganda. Kenapa? Kok bisa agama mengajarkan standar ganda? Bahkan kitab suci agama tertentu di Konoha juga mengajarkan yang namanya standar ganda. Kenapa? Kalau boleh jujur ya, ada kok kitab suci yang mengajarkan standar ganda. Contoh misalnya ya, di satu ayat misalnya dikatakan seperti ini, kamu harus memusuhi ini ya, kamu harus membenci ini, membenci kaum tertentu misalnya ya, kamu harus membenci ini. Terus di ayat lain misalnya dikatakan, oh kamu harus berteman dengan kaum ini, oh ini teman kita, sahabat kita. Jadi kan nggak konsisten, standar ganda kan. Di satu sisi dikatakan harus memusuhi, di sisi lain dikatakan harus berteman. Jadi ini yang bikin umatnya sering ribut, konflik, bentrok. Kenapa? Karena mereka berpatokan pada kitab suci. Kan di kitab suci ini dikatakan dibenci, di kitab suci ini dikatakan berteman. Ini kan jadi bentrok kan jadinya, ya nggak sih? Konflik. Harusnya kan selaras, ya selaras kitab suci itu. Kalau kita benci ya benci, kalau ya berteman ya berteman, ya. Tapi lebih baik berteman sih. Justru
kitab suci itu mengajarkan seperti itu kalau boleh jujur. Tapi kalau mohon maaf, kalau masih awam terhadap agama, ya saya tidak berpihak ya, nggak berpihak kepada agama tertentu di Konoha. Ya. Kalau masih awam, masih banyak yang mengatakan seperti ini, oh itu mah oknum. Enggak, ada guys. Di manual booknya ada seperti itu. Ya. Manual book agama tertentu di Konoha, ya nggak semuanya tapi ya. Jadi itu pengaruh daripada standar ganda ini. Kalau boleh jujur ya, saya nggak mau nutupin, saya nggak mau berbohong, saya nggak mau pura-pura itu biar yang nonton video ini banyak saya pura-pura ngebelain satu agama tertentu. Enggak, saya nggak mau ngebelain. Jadi itu faktornya kenapa warga Konoha itu sering standar ganda. Jadi saya juga kasihan sebenarnya, kalau boleh jujur dari hati saya yang paling dalam. Saya kadang menangis dalam hati. Ya, sebenarnya saya kasihan sama umat yang satu ini. Kenapa? Orangnya sebenarnya baik ya. Bangsa kita itu ya, warga Konoha itu sebenarnya aslinya baik. Baik sebenarnya. Kita tuh orang yang berbudi pekerti sebenarnya, toleransi dan sebagainya. Cuman ada kitab suci yang mengajarkan seperti ini, standar ganda. Jadi mereka ini sebenarnya korban daripada kitab suci, manual booknya seperti itu. Ya otomatis kan umatnya harus mengikuti. Dan pemuka agamanya juga kadang nggak mau berpikir kritis. Pemuka agama juga menciptakan hal-hal seperti ini. Karena pemuka agamanya itu berhubungan dengan politik. Ini kan masalah-masalah politik sebenarnya. Kenapa warga Konoha membenci Mama Rika misalnya? Padahal kalau boleh jujur, Mama Rika itu salah satu yang berperan pada kemerdekaan warga Konoha. Kalau Mama Rika tidak memborbardir Jepang, ya kita sampai sekarang masih dijajah Jepang kok. Justru pengaruh dari Mama Rika, ya kalau boleh jujur ya. Tapi kalau saya mengatakan seperti ini nanti kan di Konoha itu orang jujur dibenci ya. Harus jujur dong. Bukan berarti saya tidak mengakui ya pahlawan-pahlawan warga Konoha yang berjuang untuk bangsa ini. Saya tidak menyangkal itu, tapi ada faktor loh, kita harus mengakui itu ya. Jadi kalau Arab juga kalau misalnya dia berbuat baik ke Konoha, investasi banyak, saya juga mengaku itu, saya tidak menyangkal itu. Jadi saya netral. Kalau benar-benar salah gitu, saya nggak mau berpihak pada agama tertentu, enggak. Jadi teman-teman yang nonton video ini mau agama apapun ya, mau agama Kristen, agama Buddha, agama Hindu, agama yang lain yang ada di Konoha, ya saya nggak mau berpihak pada agama tertentu ya. Sok aja kalau mau komentar. Saya tidak menghakimi Anda kalau komentar ya. Jadi kadang saya kasihan terhadap umat yang ada di Konoha ini ya. Kasihan banget. Kenapa? Karena mereka ini sebenarnya orang-orang baik, tapi karena pengaruh daripada manual booknya. Di manual booknya itu banyak ayat-ayat, konon katanya banyak ayat-ayat tentang kebencian. Mereka ini jadi terpapar sebenarnya. Kasihan saya sebenarnya. Saya pengen berteriak, gitu, ya. Saya pengen berteriak, kalian tuh harus berpikir kritis, ya. Ada ciri-ciri agama baik dan agama buruk. Nanti saya akan bahas ya, apa ciri-ciri agama baik dan agama buruk setelah video ini ya. Makanya pantengin ya. Jadi saya itu pengen teriak sebenarnya. Kalian itu sebenarnya korban. Karena pemuka-pemuka agama di Konoha itu main dua kaki, guys. Mereka bisa mengatakan, oh saya nggak mau, nggak benci dengan politisi, bla 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 bla. Padahal mereka main kok di bawah meja. Kita ini sebenarnya dibohongi, guys. Pemuka-pemuka agama di Konoha ini dibohongi kita. Kita dijual sebenarnya ke politisi. Apa buktinya? Kalau pemilihan kita sebenarnya, kalau jeli ya kalau kita perhatikan, kan politisi kan selalu sowan ke pemuka agama, ya pemuka agama di Konoha, sowan semua. Apa yang mereka cari politisi itu? Suara. Makanya pemuka agama mengatakan pilih ini ya, pilih ini baik, bagus, ini bagus. Padahal di bawah meja kita nggak tahu berapa transaksinya. Jadi kita sebenarnya korban, guys. Ya kalian yang nonton video ini juga, kalau misalnya ada yang mengatakan, kalau berpikir bahwa saya itu berpihak, sesat, ya berhentilah berpikir seperti itu. Karena kita ini sebenarnya korban. Kita sengaja dikiring gitu, dijajah secara ideologi. Agama juga bisa menjajah kok secara ideologi tanpa kita sadari. Kalau boleh jujur, kita ini sebenarnya digiring, guys, digiring pada untuk membenci kaum tertentu. Padahal kita tidak pernah konflik terhadap misalnya Mama Rika gitu, nggak pernah konflik secara langsung.
Kalau misalnya ada intrik politik, permainan politik dan sebagainya, ini kan politik, nggak ada hubungannya dengan agama, jangan digabung-gabungkan dengan agama. Kan masalahnya kita kan menggabung-gabungkan semua hal dengan agama. Ya, kalau misalnya di Los Angeles ada kebakaran misalnya, oh ini ajab, ajab ini mah bukan cobaan, ini ajab. Kalau di Arab Saudi, oh ini cobaan, cobaan. Padahal kan pemicunya kan ada sebenarnya. Apa pemicunya? Ya bisa aja di Los Angeles itu kebakaran karena hal yang tidak sengaja, kebakaran hutan dan sebagainya. Masa kita bilang azab? Yang di Arab Saudi misalnya hujan deras, ya deras banget sehingga terjadi banjir bandang. Masa kita mengatakan itu ajab? Enggak kan? Jadi kita harus fair dong, ya harus menyayangi semua makhluk, ya. Jangan mengatakan oh ini ajab, oh ini cobaan. Jangan berpihak, itu namanya standar ganda. Ya. Selain itu apalagi alasannya kenapa kita suka standar ganda? Karena apa? Karena kita selalu ngebelain yang seiman atau seagama. Suka tidak suka, warga Konoha pemikirannya masih seperti itu. Jadi warga Konoha itu ya berpikir itu seiman. Seiman itu di atas daripada senegara. Jadi mereka berpikir bahwa yang seiman ini yang paling utama daripada senegara. Padahal, mohon maaf, ini kan pemikiran primitif ya. Karena apa? Karena orang seperti ini tidak ada jiwa nasionalisme. Jiwa nasionalisme di mana coba? Kalau kita cuma memikirkan yang seiman, bukan seagama. Ya, ayo coba. Siapa yang bisa bantah kalau saya mengatakan seperti ini? Karena saya sudah kesel banget ya. Saya tuh pengen teriak mengatakan, ayo dong, kita itu nasionalismenya itu kita senegara ya. Kita harus lebih peduli ke senegara daripada yang puluhan ribu kilometer yang seiman dengan kita. Ya. Jadi kalimat yang penting seiman ini bisa menghancurkan negara. Nggak percaya. Ada banyak kok negara yang hancur karena apa? Yang penting seiman. Kalau kita mengedepankan yang penting seiman, yang penting seiman, yang penting seiman, maka kita akan hancur. Karena apa? Karena yang senegara dengan kita kan belum tentu seiman, maka mereka akan cemburu sosial dan menerima dan akan menuntut untuk keluar, pisah dari Konoha. Kalau banyak provinsi di Konoha yang minta keluar, hancur kan, hancur lebur. Jadi kalian sebenarnya yang menghancurkan Konoha ini. Kalian siapa itu? Kalian yang berpikir yang penting seiman, seiman, seiman. Apakah cemburu sosial yang minoritas? Ya, bagaimana kalau kalian di posisi minoritas yang berprinsip seiman itu? Ayo dong, cara berpikirnya jangan primitif deh, jangan kampungan dalam beragama. Ini kan kampungan namanya dalam beragama. Masa kita karena seiman kita harus ngebelain mati-matian walaupun salah. Kalau misalnya kena kebakaran terus kita bilang ajab. Sementara di Arab Saudi karena seiman dengan kita bilang oh ini cobaan. Jangan seperti itu. Itu namanya berpihak. Berpihak. Sampai kapan kita seperti ini coba? Nggak ada perubahan. Ini sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Apa pengaruhnya? Agama itu sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Karena apa? Karena mindset kita ya banyak ditentukan oleh agama, cara berpikir, cara bertindak, semua hal. Ya. Jadi kebutuhan sehari-hari itu banyak berdasarkan aturan agama. Kalau negara itu ibaratkan komputer, softwarenya itu adalah agama. Sekali lagi saya katakan, kalau negara itu ibarat komputer, softwarenya itu adalah agama. Jadi kalau kita berpikir yang penting seiman, yang penting seiman, yang ada hancur lebur. Masa kita harus memilih negara Konoha ini seiman semua? Sampai kapan? Sampai kiamat. Walaupun satu agama di Konoha itu tetap ribut kok. Beda penafsiran ribut, beda mazhab ribut, ya, beda aliran ribut. Apakah keributan itu adalah sebagian daripada iman? Heran saya. Sampai kiamat coba kita nggak akan bisa maju kalau berpikir seperti ini. Selain itu apalagi standar ganda yang ada di Konoha ya, terutama dalam beragama, yaitu perbedaan perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki dalam beribadah. Ada banyak kok seperti itu, perbedaan perlakuannya, standar ganda. Selain itu, penggunaan agama untuk membenarkan kekerasan. Ya banyak Konoha seperti itu. Persekusi, bubarkan. Orang lagi ibadah, dibubarkan. Dan banyak mendukung tuh. Ya, bayangkan coba, ada yang persekusi rumah ibadah orang lain, banyak yang mendukung. Ini kan penggunaan agama untuk menggunakan kekerasan. Dan pemerintah diam aja, takut pemerintah. Takut karena apa? Takut karena takut dipilih ya.
nggak mau dipilih nanti kedua periode. Pemerintah juga nggak berani, nggak berkutik. Karena apa? Karena takut dia digoyang pemerintahannya. Serba salah, Bang. Dilema pemerintah itu sebenarnya. Karena apa itu? Karena pemikiran kita yang terkungkung, ya, kungkung masuk dalam kungkungan primitif, kampungan dalam beragama. Jadi orang yang membubarkan paksa ibadah orang lain itu tidak toleransi, itu adalah kampungan dalam beragama, sangat kampungan. Jadi kalau ada yang melakukan seperti itu nanti ketik ya di media sosial kampungan ya, kampungan dalam beragama ya. Biar jerak gitu. Saya juga kalau ada komentar di channel ini yang kampungan ya, komentarnya kampungan, primitif dalam beragama, saya pasti pin. Biar apa? Biar dia bertanggung jawab dengan komentarnya, dengan cara berpikirnya ya. Selain itu, penggunaan agama untuk tujuan politik ya, seperti saya katakan tadi itu, ada banyak seperti itu ya. Jadi kita tuh sengaja digiring membenci negara tertentu seperti Amerika atau negara lain lah. Padahal ini kan tujuan politik, kekuasaan sebenarnya. Selain itu ya, apalagi munafik ya, munafik juga berpengaruh. Ada banyak kok warga Konoha yang munafik. Bahkan ciri-ciri warga Konoha yang paling ketara itu adalah munafik. Kita tuh munafik tahu sebenarnya. Di media sosial kita tuh sangat brutal, tapi kalau di kehidupan nyata kita itu seperti ramah, tapi ramahnya itu fake ya. Brutal kita di sosial media ya, terutama netizen kalau misalnya bahas tentang agama, anti kritik juga berasal daripada agama itu sendiri. Apa alasannya? Menurut sumber data penelitian, ternyata agama itu justru mengajarkan anti kritik. Apa itu? Dogmatis. Cukup imani saja, nggak usah pertanyakan. Kalau kamu banyak protes, banyak tanya, kamu sesat. Jadi itu kan namanya membungkam, mengkritik. Jadi justru agama itu mengajarkan anti kritik. Agama tertentu, tapi ya nggak semuanya agama. Lalu bagaimana mengatasi standar ganda ini? Apa solusinya? Solusi yang pertama misalnya, tetap saya memberikan solusi. Saya tidak hanya mengkritik ya. Tetap saya memberikan solusi. Pendidikan agama yang moderat ya. Ya, meningkatkan pemahaman agama yang benar ya. Marilah belajar agama yang modern lah. Jangan kampungan dalam beragama ya. Kasihan negara kita itu nggak maju-maju. Selain itu, dialog antar agama, meningkatkan toleransi dan pemahaman. Nah, ini saya punya temen ya. Dia beragama mayoritas di Konoha, tapi mamanya Hindu. Jadi dia campuran ya. Mamanya Hindu, papanya agama mayoritas di Konoha. Dan saya melihat dia lebih plural ya, lebih menghargai perbedaan, lebih toleransi. Dia tidak berpikir negatif terhadap agama lain. Nggak ada seperti itu pemikirannya. Lebih menghormati agama lain ya. Ya, jadi biasanya seperti itu. Kalau kita tidak terkungkung dalam satu ikatan tertentu, misalnya satu wilayah tertentu, tidak pernah keluar ya, satu agama, sebudaya, semuanya, kita cenderung radikal. Karena apa? Karena kita tidak ada perbandingan gitu. Jadi kalau misalnya nih keluarganya itu campuran nikah beda agama, itu biasanya lebih plural ya biasanya ya. Selain itu, apalagi ya, dialog antar agama ya, pengakuan hak asasi manusia, menghormati hak-hak individu ya. Kritik dan refleksi juga berpengaruh, menganalisa dan memperbaiki interpretasi agama. Kritik ya. Tapi saya melihat warga Konoha itu anti kritik. Saya sering dihujat guys di TikTok. Wuih, DM-nya itu seperti kebun binatang. Dulu saya nggak percaya bahwa warga Konoha itu toksiknya luar biasa. Setelah saya bahas tentang agama, ya, saya dikritik mati-matian, habis-habisan. Luar biasa. Selain itu, apalagi yang perlu kita perhatikan dalam beragama itu biar kita tidak terkungkung ya, atau terdoktrin, terdogmatis gitu. Apa? Kesadaran. Ya, kesadaran. Harusnya guys, sebenarnya kalau boleh jujur, kita belajar kemanusiaan dulu daripada belajar agama. Karena di agama itu kan kita terdoktrin ya, terdogma. Kita belajar kemanusiaan dulu deh ya. Belajar tentang kemanusiaan, bagaimana kita mengasihi sesama manusia, bagaimana kita tidak membenci agama lain, bagaimana kita menyayangi semua makhluk hidup. Jadi harus berpikirnya itu rasional, nggak boleh berpihak. Nah, saya melihat di Konoha justru pejabat-pejabat, dulu ada menteri ya di Konoha, menteri luar negeri ya di Konoha. Justru dia berpihak pada
agama tertentu dan berpihak pada negara tertentu. Kelihatan banget berpihaknya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena dia cuma membela satu agama, tidak membela agama yang beda, ya. Harusnya gini kan, kalau mau misalnya membela tentang kemanusiaan itu kan harusnya membela dua-duanya dong, ya. Jadi misalnya nih negara A misalnya menyerang negara B, ya. Terus karena kita berpihak pada negara A, kalau dia ninju misalnya atau nyerang, kita diam aja. Terus kalau dia ditinju balik, diserang, kita teriak-teriak. Playing victim itu namanya. Kalau bisa kita berteman kedua-duanya dong. Kalau misalnya ada perang nih yang seagama dengan kita atau beda agama, kita harus berteman kedua-duanya. Karena apa? Biar kita mau bisa menentramkan, maksudnya mempersatukan, ya. Bagaimana mungkin kita bisa mendamaikan dua orang yang lagi berantem kalau kita cuma berpihak pada satu orang? Bagaimana mungkin, coba? Logikanya di mana? Ya nggak sih? Bener nggak? Ya, begitulah. Ya. Oke, terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Sebelum saya tutup video, saya akan memberikan salah satu pesan moral. Pesan moralnya, apa pesan moralnya? Pesan moral daripada video ini adalah, sampai kiamat pun kita berputar-putar, sampai kiamat, sampai miliaran tahun, kalau kita selalu standar ganda, berpihak, ya, berprinsip bahwa yang penting seiman, lupakan itu. Konoha 2045 emas, lupakan itu, ya. Saya Ray Konoha, salam rasional.